Sudah Ibu. Sudah, Sudah. Ibu. Sudah Bu. Ini AI dan machine learning, teman-teman. Nah, sebenarnya ini teman-teman juga sudah pakai ya, kayaknya setiap hari ya. Tanpa disadari teman-teman udah pakai yang namanya AI ya, kayak gitu. Kita bahas ya gambaran umum terkait AI dan machine learning ini. Nah, ini untuk outline-nya kita akan mengenal terkait dengan AI itu sendiri. Kita akan memahami dasar-dasar dan machine learning-nya, pre-processing data dalam machine learning, evaluasi model machine learning, sama aplikasi dan tantangan AI dan machine learning ya, tantangan AI dan machine learning. Oke, teman-teman. Nah, kita akan mengenal terkait kecerdasan buatan atau AI ini. Nah, sekarang mungkin udah nggak asing lagi lah ya kata AI ini atau kecerdasan buatan ini sudah sangat booming sekali ya, di mana AI ini kan cabang ilmu komputer ya yang fokusnya di sini dalam pembuatan mesin perangkat lunak yang bisa meniru kecerdasan manusia dalam menyelesaikan masalah, mengenal pola sampai pengambilan sebuah keputusan. Nah, untuk sistem AI sendiri di sini eh, dia tidak hanya belajar dari sebuah data, teman-teman, tapi dia belajar dari sebuah pengalaman dan pengetahuan. Jadi berbeda sama yang namanya program konvensional. Kalau program konvensional itu dia memang base-nya keseluruhan by data, ya, by data. Tapi kalau AI itu dia ada yang namanya knowledge dan pengalaman. Itu yang membedakan dengan program konvensional. Program konvensional itu seperti apa sih, Bu? Nah, kayak misalkan sistem, ya kan, sistem akademik gitu ya, itu kan salah satu, misalkan dia dia udah strukturnya gitu aja, kan by data semua ya. Nah, berbeda kalau misalnya dengan AI kayak gitu ya, teman-teman eh, memanfaatkan misalnya salah satu contoh mungkin yang senang belanja online kayak gitu ya kan, ada namanya chatbots ya, itu adalah salah satu AI juga kayak gitu ya. Ya, terus algoritma yang teman-teman suka searching apa terkait produk ataupun ini ya jasa yang dibutuhkan di marketplace. Nah, ketika teman-teman apa membuka akun media sosial teman-teman misalkan di TikTok, Instagram, nah iklan-iklan itu bermunculan. Nah, itu bukan sebuah kebetulan tapi sudah memang ada filtering algoritmanya di situ gitu ya. Jadi dia ada trackingnya di situ ya teman-teman. Baik hanya cuma sekedar searching produknya atau sampai sudah membeli kayak gitu. Makanya dia banyak kadang iklan yang muncul di akun media sosial kita gitu. Oke, ini histori dari kecerdasan buatan atau AI, di mana AI ini mulai di tahun 50-an ya, di mana dikenalkan oleh Alan Turing yang dinamakan Turing Test ya, yang dimana di sini mengukur kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, di tahun 56-nya AI ini diperankan oleh John ya, dan di mana sejak saat itu ya AI ini berkembang sampai saat ini ya terkait untuk deep learning, big data. Karena machine learning, big data ya itu merupakan deep learning itu bagian dari AI juga ya, satu rumpun lah mereka ya. Dan AI ini sudah menjadi bagian penting di berbagai bidang ya, bisnis, kesehatan, pendidikan, transportasi, sampai hiburan pun sudah banyak menggunakan AI. Nah, terkait kita mengenal AI ya, ini bisa membantu pekerjaan kita ya, memahami terkait otomatisasi, inovasi sebuah servis layanan, juga sampai mempersiapkan diri menghadapi perubahan dunia kerja saat ini. Nah, apa sih karakteristik utama dari AI ini? Nah, jadi sistem AI ini memiliki ciri, teman-teman, di mana dia ini mampu berpikir secara logis, belajar dari data, karena dia ini kan di mesin learning ya, adanya proses pemodelan, adanya proses apa training and testing di situ ya, kayak gitu. Dan kemudian dia ini juga adaptif terhadap lingkungan baru dan bisa membuat keputusan secara otomatis tanpa arahan manusia terus-menerus. AI juga mampu mengolah data dalam jumlah sangat besar dan dengan kecepatan yang tinggi. Tapi yang perlu digarisbawahi, walaupun dia bisa mengambil keputusan secara otomatis, tetap kebijakan keputusan itu adalah di tangan manusia ya. Kita harus cross check kembali. AI hanya merekomendasikan dan manusia itu tidak dapat digantikan oleh AI ya, kayak gitu. AI adalah mitra ya, mitra kita ya kan dalam bekerja kayak gitu. Bukan berarti AI itu menggantikan manusia, tidak. Nah, AI dalam kehidupan sehari-hari, AI itu
Ditemukan dalam aplikasi misalkan podcast ya, kamera smartphone yang misalkan bisa mendeteksi wajah, merekomendasikan belanja di e-commerce, sampai smart home ya yang mengatur lampu otomatis dan banyak aktivitas, kita ya, sudah menggunakan AI ya. Kayak misalnya asisten virtual ya, kendaraan otonom itu. Dan bagaimana klasifikasi AI ini, sejarah garis besarnya. Nah, ada AI, di mana pakai dia, neuron AI ya, di mana di sini mampu melakukan satu tugas spesifik seperti spam email kayak gitu ya. General AI itu mampu berpikir dan belajar seperti manusia secara umum ya, statusnya hingga sekarang masih dalam tahap penelitian. Kalau super AI itu kemampuan melampaui manusia dalam segala hal, statusnya hingga sekarang masih fiksi. Gitu ya. Nah, bagaimana terkait dengan machine learning? Kalau tadi kita sudah bahas terkait untuk AI, kita bahas untuk machine learning-nya. Machine learning itu salah satu cabang juga ya dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data, mengenali data di sini ya, kemudian mengenali polanya ya, membuat prediksi untuk sebuah keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Ya, contohnya misalnya aplikasi email yang belajar di mana sini mengenali pesan spam dari data riwayat pengirimannya, gitu. Kita juga bisa misalnya kita sebagai guru nih, kita mau kirim, email otomatis ya, terkait untuk, progres perkembangan siswa kayak gitu ke wali muridnya bisa langsung kita menggunakan AI ya. Misal kita punya datanya nih di spreadsheet ya kan, di spreadsheet, oh misalnya di sini siapa si A ini, nilainya sekian, dia ini menurun nih di semester ini. Nah, kemudian kita, bikin kolom terkirim, apa sih statusnya, nanti ini terkirim nggak ya? Kayak gitu. Kita buat pakai, Upscript ya di Google, pakai Upscript. Nah, teman-teman, kemudian nanti di Excel spreadsheet-nya itu dia akan otomatis terkirim statusnya yang tadinya tabel cuman kosong di kolom status, dan di email dia akan otomatis terkirim juga, itu. Ya, oke, kita kembali ke machine learning. Machine learning itu dibagi menjadi 3 teman-teman, ya. Ada supervised learning sama unsupervised learning dan, reinforcement learning. Nah, untuk, biasanya yang selalu di ini sih, yang 2 ini ya, supervised sama unsupervised ini, teman-teman. Kalau supervised learning, dia pembelajaran terbimbing ya, di mana dia ini bekerja dengan data ya, yang berlabel, di mana memasukkan data input dan output yang benar. Nah, misalnya gini, kita punya banyak, bunga gitu ya, banyak jenis bunga kita, dan kita nggak tahu ini namanya apa gitu, kita akan melakukan prediksi bunga ini ya. Kita beri label dulu namanya, si bunga ini baik kelopaknya ya kan, kayak tangkainya, baru kita lakukan di situ pemodelan dan untuk, training testing-nya untuk mengenali jenis-jenis dari, bunga tersebut. Nah, setelah sudah, nanti, si AI akan mengenali misalnya ketika dia, misalkan ketika kita, memberikan bunga A, dia akan mengenali, oh ternyata ini dia langsung menjawab misalkan memberikan rekomendasi ini bunga tulipa. Ketika kita memberikan, sampel bunga B, ternyata dia mengenali juga misalnya ini, oh ini bunga setosa, kayak gitu. Dan AI juga kan diprogram oleh kita manusia gitu ya, bukan berarti dia langsung bisa mengenali sendiri, tidak. Dia ada proses pemodelan, modeling, training dan testing-nya juga gitu. Nah, untuk unsupervised learning, ini pembelajaran tidak terbimbing, ya. Dia bekerja pada data tak berlabel untuk mencari pola tersembunyi. Nah, kalau yang poin ketiga ini sistem belajar dari hasil percobaan lewat reward, ya, dan punishment. Nah, ini jenis-jenis, terkait untuk supervised learning, ini prediksi harga rumah juga termasuk bisa menggunakan supervised learning, berdasarkan luas bangunan, jumlah kamarnya, lokasi itu juga masuk ya, sama deteksi misalnya kanker menggunakan data gambar, hasil MRI dengan label kanker dan, sehat, atau deteksi penyakit diabetes kayak gitu. Nah, diabetes kering atau diabetes basah kayak gitu bisa dilakukan dengan, machine learning ini. Kemudian unsupervised learning, segmentasi, di mana di sini misalnya pelanggan di e-commerce itu menemukan kelompok dengan kebiasaan belanja serupa ya, untuk pemasaran yang lebih efektif. Reinforcement learning, di mana di sini misalnya kayak robot, AI game ya, ini belajar dengan melakukan aksi ya, dalam lingkungan dan menerima reward atau,
penalti berdasarkan hasil aksinya gitu. Tapi yang sering banget nih satu dua ini, supervised dan unsupervised. Nah, komponen utama ya di sini itu ada data, di mana data ini kumpul informasi berstruktur dan mentah. Kemudian yang kedua itu model ya, model ini algoritma yang belajar dari data ya. Di mana yang ketiga juga ada algoritma, aturan atau rumus yang digunakan model untuk belajar dan mengolah data. Proses model itu dibangun dan dilatih supaya bisa menghasilkan output yang diharapkan dari inputan tersebut. Tahapan utamanya seperti apa? Mengumpulkan data, ya, pre-processing data. Di tahap pre-processing data ini ada namanya cleaning data, teman-teman, atau pembersihan, ya, dan persiapan. Jadi kayak ada data yang duplikat, data yang noise, itu dia akan diproses di pre-processing ini. Kemudian melatih model, seperti tadi yang saya bilang, ada training model, evaluasi model, validasi, testing di sini. Kemudian ke tahap deploy model atau menjalankan di lingkungan yang nyata ya. Ini terkait machine learning untuk data pre-processing ya. Ada removing missing value, ada error correction, ada normalisasi sampai conversion dari kategorikal ya ke numerikal kayak kayak gitu. Apa sih itu pre-processing data? Nah, pre-processing data itu langkah penting ya di dalam machine learning untuk mengubah data mentah menjadi bersih. Ya, di mana di sini konsisten dan siap digunakan. Nah, proses ini termasuk penghapusan nilai kosong, koreksi error, normalisasi data, dan perubahan data kategori ke numerik. Misalnya, status nih, lulus dan tidak lulus. Misalkan lulus itu kita kasih angka 1 dan tidak lulus kita kasih angka 0. Menikah dan belum menikah, itu misalkan menikah kita kasih numerikalnya 1 dan belum menikah kita kasih numerikalnya adalah 0, kayak gitu. Untuk visualisasi pre-processing di sini, data tuh sering kali, masih mentah ya yang kita kadang suka terima dan tak terstruktur. Nah, proses pre-processing ini merapihkan ya, ada data duplikat, noise, segala macam itu kita rapihkan ya, mana data yang kita tidak pakai ya kita buang gitu ya, sehingga output akhirnya siap diolah menjadi model. Misalnya di sini ada data yang dengan banyak nol atau anomali itu diubah menjadi data yang rapi. Nah, ini contohnya ya, gambar di sini di share screen teman-teman bisa lihat. Ada dataset transformation sama pre-processing di sini ya, gitu. Kemudian teman-teman semua, untuk tahapan utamanya ada data cleaning di sini ya, di mana di sini hapus atau isi nilai kosong ya, yang membuang yang duplikat kayak gitu, yang tadi saya bilang noise itu bersihkan di data cleaning ini atau cleaning data. Kemudian, fitur selection, ini fitur yang paling relevan ya, pilih fitur yang paling relevan dan sama encoding, ini ubah kategori ke numerik tadi seperti saya bilang, menikah dan belum menikah. Menikah itu misalnya 1, belum menikah itu adalah 0, kayak gitu. Sebentar ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Ini ada normalisasi yang keempat atau standarisasi, di mana ini skala data agar data itu setara ya. Sama splitting, ini membagi data ke training, validation, sama testing. Oke, itu beberapa step pre-processingnya. Ini visualisasinya, di mana data cleaning itu mengatasi data yang rusak, kosong, duplikat, ya. Nilai kosong bisa diisi rata-rata atau median, atau data itu dihapus, ya. Kemudian nilai ekstrim atau outlier di sini itu juga perlu ditangani supaya model tidak bias. Untuk fitur selection, ini pilih fitur yang diperkirakan akan menghasilkan output yang baik, misalnya untuk prediksi pasien diabetes, glukosa,
ya, atau indeks massa tubuh, insulin, atau usia juga. Kalau encoding ini fitur kategori seperti misalnya gender ya, laki-laki, perempuan, itu diubah numerik agar bisa diproses menjadi model. Seperti tadi yang saya bilang, laki-laki bisa misalnya kita kasih numeriknya 1, perempuan kita kasih numeriknya 0, kayak gitu ya. Angkanya cuma hanya 1 dan 0 aja ya, bilangan biner. Kemudian normalisasi atau standarisasi. Ini normalisasi ini mengubah ya rentan data ke 0 sampai 1. Standarisasi itu di sini akan didistribusikan ya, didistribusikan di mana di sini proses ini penting ya supaya model ini tidak berat sebelah ya. Kemudian splitting, di sini membagi data ke training, validation, dan testing. Nah, pentingnya pre-processing itu, jadi kalau kita tidak melakukan pre-processing yang baik, maka si model ML itu akan rentan bias ya. Jadi kurang akurat atau gagal paham di sini ya. Dan pola sebenarnya di dalam data itu nggak akan ditemukan kayak gitu, karena dia udah gagal paham. Kemudian tools populer ya terkait pre-processing ini. Nah, ini ada Python ya, di mana library-nya ada Pandas, Scikit-learn, kemudian R programming untuk big data ya. Python juga bisa untuk big data ya. Kemudian RapidMiner, di mana tools ini tuh membantu menganalisis, membersihkan, dan menyiapkan data secara otomatis atau manual. Oke, evaluasi model itu membantu ya teman-teman semua dalam memastikan bahwa model itu tidak hanya baik pada data latihan atau data training, tapi juga di mana di sini evaluasi itu mencegah overfitting ya. Model yang terlalu misalkan hafal data dan underfitting, model yang kurang belajar. Untuk matriks klasik ya, dalam evaluasi model klasifikasi ini, yaitu ada akurasi, precision, recall, F1 score. Nah, kalau akurasi itu presentasi ya, prediksi yang benar, precision itu ketepatan hasil positif, sama recall tuh ketelitian menangkap ini ya, terkait untuk kasus positif. Dan F1 score ini rata-rata harmonik ya, precision dan recall. Setiap matriks punya keunggulan tersendiri di sini ya, tergantung kasusnya seperti apa. Nah, istilah-istilah lainnya ada confusion metric. Di sini prediksi yang benar dan salah, true false-nya ya. Untuk kasus binary classification, positif negatifnya, dan sangat membantu dalam analisis performa model. Kemudian untuk cross validation, ini teknik validasi yang membagi data menjadi beberapa fold. Model itu dilatih dan diuji secara bergiliran untuk mengukur kestabilan performa dan menghindari bias data. Terus untuk overfitting, itu model tuh sangat bagus ya di data latihan, kemudian buruk di data baru. Kalau underfitting, model tuh buruk di data latihan maupun uji karena terlalu sederhana, di mana bisa dilakukan regulasi ya, lebih banyak data atau model yang berbeda gitu. Nah, ini untuk cara mengatasi model yang ini ya, dia bisa kita lakukan cek pre-processing dan cleaningnya. Atau misalnya kita ganti atau lakukan tunning algoritma, atau kita bisa juga di sini lakukan uji dengan data baru, dan kita bisa lakukan ensemble-nya atau gabung beberapa model. Nah, aplikasi AI ini di kehidupan kita ya. Nah, ini bisa untuk kesehatan, prediksi penyakit, pengenalan tumor di citra medis, keuangan itu untuk mendeteksi phone scoring kredit otomatis, sama otomotif itu untuk mobil otonom, sistem parkir otomatis, itu banyak kan sekarang sudah ya. Kemudian setiap bidang pemanfaatan pola dan analisis data besar yang tidak mungkin dikerjakan manual di sini. Nah, big data di sini ya untuk healthcare otomatis, makanya AI ini sudah merambah ke segala bidang ya. Oke, selanjutnya untuk deteksi ancaman cyber otomatis ya. Nah, jadi AI ini memonitor lalu lintas ya, traffic networking, dan mendeteksi serangan cyber dengan cepat, jauh lebih efisien dibanding pemantauan manual ya. Kemudian prediksi dan analisis ancaman, di mana algoritma machine learning itu mengenali pola serangan, menganalisis data besar, dan memprediksi ancaman baru sebelum terjadi. Kemudian respon otomatis.
sistem AI itu mampu melakukan pemblokiran akses ya berbahaya dan mengatasi insiden secara langsung tanpa menunggu tindakan manusia. Nah, selanjutnya untuk latihan keamanan virtual, AI juga digunakan untuk mensimulasikan teman-teman terkait serangan dan melatih personal supaya siap menghadapi ancaman nyata. Jadi AI dan machine learning, defending national security, untuk prediction, automatic response, virtual drill, cyber threats detection, sama integrated defense-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, keterpaduan sistem pertahanan, misalnya pemanfaatan AI itu memperkuat koordinasi antara instansi data dan analisis terkonsolidasi ya, untuk respon yang lebih cepat dan tepat. Selain banyaknya kemudahan AI ya, ada juga tantangannya ya AI dan machine learning ini. Data bias ya, tadi karena datanya korup segala macam itu bisa didapatkan model yang bias juga. Nah, data tidak representatif ya. Di sini menyebabkan hasil model itu diskriminatif. Masalah etika, privasi, penggunaan data, keputusan otomatis AI di sini ya. Kemudian interpretabilitas, sulitnya menjelaskan cara kerja model kompleks ya, deep learning. Kemudian isu teknis, ini keterbatasan infrastruktur atau data berkualitas rendah. Nah, teman-teman bisa banyak sih ya untuk sumber belajar yang teman-teman bisa gunakan untuk AI dan machine learning, bisa dari kursus online, bisa Coursera di sini, ada YouTube juga, kemudian komunitas ya. Kayak kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nih pengen belajar, Bu, saya pengen belajar big data nih. Kira-kira kalau misalnya saya mau ngolah big data itu ada nggak sih yang data harus kita bisa langsung pakai? Nah, teman-teman kunjungin Kaggle nih ya. Kaggle.com. Nah, di sini teman-teman bisa download tuh data-data dalam bentuk CSV-nya ya, kayak gitu untuk dilakukan pemodelan. Kemudian bisa dari buku juga ya, hands on terkait untuk machine learning ya, skitlearn-nya kayak gitu ya, atau menggunakan TensorFlow-nya kayak gitu. Oke, karir dalam bidang ini adalah bisa data science ya, machine learning engineer atau AI researcher di sini. Dan mitos tentang AI itu apa? Ya, mitosnya itu gini. Banyak nih ya, kayak misalkan AI akan menggantikan seluruh pekerjaan manusia. Faktanya AI itu memang menggantikan pekerjaan rutin, tetapi ya dia di sini menciptakan banyak lapangan kerja baru di bidang teknologi, analisis data, dan pengembangan sistem. Jadi ada versi lain lagi ya, lokernya kayak gitu. Mitosnya AI atau machine learning selalu memberikan hasil benar. Faktanya, output AI itu sangat tergantung pada data. Jika datanya bias, hasilnya pun akan keliru ya atau menyesatkan. Misalnya teman-teman nih yang mungkin sering dipakai kayak ChatGPT aja. Kalau masukin prompt-nya dia nggak sesuai inputan yang teman-teman masukkan, dia pasti AI juga meresponnya rekomendasinya kurang sesuai ya apa yang kita harapkan. Jadi tergantung dari inputannya atau prompt yang teman-teman masukkan kayak gitu. Kemudian mitos selanjutnya AI memiliki perasaan dan kesadaran seperti manusia. Nah, faktanya AI hanya memproses data sesuai algoritma, tidak memiliki emosi atau kesadaran sendiri. Berbeda sama manusia ya. AI itu bisa mengambil keputusan etis tanpa campur tangan manusia ya mitosnya. Faktanya keputusan AI itu didasarkan pada data dan logika, namun tetap perlu diawasi dan dievaluasi oleh manusia. Tetap kendali penuh adalah di manusia. Mitosnya AI tidak butuh data besar untuk belajar. Nah, faktanya AI justru membutuhkan banyak data ya, data yang besar dan berkualitas supaya bisa belajar dan berfungsi optimal. Mitosnya juga AI itu hanya bisa dipahami oleh para ahli. Faktanya siapa saja bisa belajar AI ya, termasuk teman-teman semua, asalkan memahami konsep dasar matematikanya, statistiknya, dan logika sederhananya. Gitu. Untuk masa depan AI, nah integrasi di semua sektor AI dan machine learning akan semakin banyak digunakan di kesehatan, pendidikan, transportasi, keuangan, hingga pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Nah, selain itu, kemampuan prediksi dan otomatisasi semakin canggih. Nah, model AI akan makin akurat dalam memprediksi tren, kebutuhan, serta mampu otomatisasi tugas-tugas kompleks. Selain itu, kolaborasi manusia dan mesin. AI bukan untuk menggantikan manusia, seperti tadi yang saya bilang, tetapi menjadi partner cerdas ya.
yang membantu pengambilan keputusan dan mempercepat pekerjaan sehari-hari. Nah, selain itu ada namanya etika dan regulasi. Nah, makin pentingnya pengembangan etika serta regulasi AI untuk memastikan penggunaan yang adil, transparan, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Inovasi itu berkembang cepat. Kemajuan teknologi sensor, komputasi, dan data akan terus mengakselerasi ya perkembangan AI, membuka peluang solusi baru di masa depan, kayak gitu ya. Kemudian tantangan ke depan, perlunya pengelolaan keamanan data, menghindari bias algoritma, serta menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan beradaptasi. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya di sesi pertemuan hari ini terkait AI dan machine learning. Silahkan teman-teman dari kelas A dan D jika ada yang ingin didiskusikan terkait materi kita hari ini. Sambil saya membuka siakang untuk melakukan proses absensi ya. Absensi akan saya mulai dari kelas A terlebih dahulu ya teman-teman semua. Dan seperti biasa, ketika saya panggil namanya harap raise hand ya. Oke. Saya mulai dari kelas A, ada Rena Renata, boleh resen jika hadir. Hadir Ibu. Muhammad Alfat, Hadir, Bu. oke. Laras Erlina, Hadir Ibu. Ila Puspitarini, Hadir Ibu. ya, Lintang, ada Kiki, Hadir Ibu. oke, Kiki ada, Kiki Febriani, halo, Kiki Febriani, nggak ada ya? Oh ada, oke, Siti Mayang, Hadir Ibu. ya, Siti Mayang ada. Grace Magdalena, Hadir Ibu. oke, Muhammad Rakan, Hadir, Bu. oke, Dina Nurmardia, Hadir Ibu. Suci Damayanti, Hadir Ibu. oke, Alfia Safitri, Hadir Ibu. Lia Amelia, Lia Amelia ada, Hadir Ibu. oke, Demetria Renata, Hadir Ibu. ya, Hadir Sabrina, Ibu. Sabrina hadir Ibu. ya, Afsar sama Esther, Afsar sama Esther hadir Ibu. Esther, oke, Afsar mana? Ada, Absar hadir, Bu. oke, Rois, Naufal, Rois ada, Hadir, Bu. siap, Hadir, Ibu. Naufal, Aprianti, Hadir Ibu. kok Sisil? Oh, Sisil nih siapa namanya? Aprianti yang saya panggil Aprianti nih, Aprianti Safrina Silviana Silvani. Oh, Sisil. Silivani Ibu. Iya. Oke. Nggak, beda soalnya kok ini Sisil Silvani apa ada nama lagi? Oke, oke. Mareta. Hadir Ibu. Siap. Elisa. Elisa mana? Hadir Ibu. Oke. Bernard. Bernard. Hadir, Ibu. Ya. Hadir, Ibu. Siti Nur Alima. Oke, Siti Nur Alima. Hadir Bu. Oke, Isima Kamila. Isima Kamila. Isima Kamila ada. Oke, lewat. Cantika Anindya. Hadir Ibu. Oke, Syalsya. Hadir Syalsya. Ibu. Oke. Hadir Ibu. Ismaya Kamila nggak ada ya? Oke, Aulia Rahma. Aulia hadir Ibu. Yen Durotun. Hadir Ibu. Oke, Elia Rosa. Hadir Ibu. Oke, yang nggak hadir Isima. Oke, hanya Isima. Just Insima. Oke, Isima. Dan kita ke kelas D ya. Oke, kita ke kelas D sekarang. Di mana nih, D? Oke, ini. Sip.
Oke. Aflah ada. Aflah. Halo Aflah. Kelas kelas D saya, kelas D sekarang. Aflah ada. Oke, lewat. Nurisa. Hadir Ibu. Oke, Lisa. Hadir Bu. Oke, Nabil. Nabil hadir, Bu. Siap. Dwipa. Nasiwa. Nasiwa hadir Ibu. Oke, Dwipa ada. Dwipa lewat. Oke, Dwipa. Dwipa lewat ya. Hadir Bu, Dipa hadir. Oh, Dwipa ada. Mana? Ada Ibu. Oh, oke, Ada, Ibu. siap. Dwipa udah. Salsabila, Afaf. Hadir Ibu Salsabila. Ya, Apa hadir Bu? Oke, dia sama Ayu Fatmawati. Dia Nurul Ayu Fatmawati. Ya hadir Ibu. Hadir Ibu. Oke, kemudian Sayyidina sama Alia Safira. Saidina hadir, Ibu. Alia Safira hadir Ibu. Alia Safira ada? Alia Safira hadir Ibu, satu device sama Anissa. Oke, coba boleh on cam? Alia Safira sama Anissa, satu device-nya. Oke, sip, thank you ya. Nah, next kita lanjut. Di sini ada Anima. Anima hadir Ibu. Anima hadir. Oke, Konita. Konita hadir Ibu. Oke, Aina. Aina. Aina ada. Aina ada. Lewat. Fauzan. Hadir Bu. Oke, Ferdi. Hadir Ibu. Siap. Fadil. Hadir, Bu. Oke, Agung Laksono. Oke, Dwi Anggraini. Dwi hadir Ibu. Ini Dwi Anggraini sendiri apa Dana Catur atau Caila? Bertiga, Aktifkan bertiga, Ibu. kameranya. Mana? Siti Caila. Oke, silakan selfie sendiri ya. Terima kasih. Dwi Anggraini. Ahmad Ihmalul Huluk. Oke, thank you ya. Dwi, Siti Caila, Dana Catur. Ihmalul Huluk ada? Iya, Bu. Siap, Siti Caila ada. Rahmalia, adakah? Hadir Ibu. Siap, Dana Catur ada. Velma, Velma mana? Hadir. Adakah? Siap. Sandi Panca. Sandi Panca ada? Lewat. Nazmi. Lewat. Hadir. Oh, ada Hadir, Ibu. Nazmi. Siap. Alif Raga. Ada. Alif ada Ibu. Oke, Niswan. Muhammad Hadir, Ibu. Niswan. Siap. Ulil Albab. Ada Ulil Albab? Hadir Ibu. Oke. Next, Anissa Nur Arifah. Hadir Ibu.